Baik, pada video kali ini kita akan memasuki mengenai aplikasi integral. Dan aplikasi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai luas daerah. Kita masuk ke motivasinya terlebih dahulu ya. Jadi ketika ada sebuah sumbu ya, kita namakan sumbu Y dan sumbu X ya. Ini sumbu X, kemudian sini sumbu Y. Kemudian saya akan membuat sebuah fungsi, namakan adalah fungsi fx ini ya. Di mana fungsi fx ini terletak pada interval dari A sampai B ya, yang nantinya kita akan cari berapakah luas daerah di bawah fungsi ini. Maka idenya adalah saya akan membuat di sini partisinya. Jadi seakan-akan saya akan mengambil satu bagian dari sini ya. Ini akan saya ambil, di mana di sini ternyata bentuknya mirip dengan persegi panjang, gitu ya. Nah, karena dia mirip dengan persegi panjang, maka luasnya pun sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar ya. Jadi dari sini saya peroleh bahwa untuk alasnya di sini kita namakan panjang atau lebarnya di sini, ini ternyata adalah delta x ya. Delta x itu berarti x ini dikurangi x ini ya, itu delta x. Sedangkan tingginya, kalau di sini saya ngomong tinggi, ini lebar, sini tinggi ya. Maka tingginya di sini adalah berlaku untuk fx ya. Sini adalah fx-nya ya. Jadi luasnya adalah delta x dikalikan dengan fx. Ini adalah luas untuk satu bagian di sini. Nah, kemudian apakah bagian yang saya ambil ini merupakan suatu persegi panjang? Ternyata kan di awal kita sudah mengatakan dia hanya mirip. Ya, kalau mirip berarti kan dia bukan persegi panjang ya. Jadi kalau misalkan saya buat pembesarannya ya, jadi yang saya ambil itu nanti bentuknya kayak gini. Nah, misalkan begini. Ini kan bukan persegi panjang ya. Kalau persegi panjang kan mungkin kayak gini ya. Ini persegi panjang. Nah, ini ada sedikit seperti ini. Oleh karena itu di sini muncul suatu ide bahwa kalau saya mau mencari luas seluruhnya ya, maka yang saya ambil ini bagian partisinya harus bagian yang paling kecil. Artinya nanti saya harus membuat sebuah partisi yang mendekati tak hingga. Jadi partisinya itu harus banyak. Jadi n-nya itu sebanyak tak hingga. Gitu ya. Jadi akan semakin kecil partisi yang saya ambil, maka dia akan semakin akurat luasnya. Ya, oleh karena itu, maka dari sini muncullah sebuah aturan ya. Karena n tadi sebanyak tak hingga, maka di sini melalui konsep dari integral, apalagi integral tertentu ya, maka nanti luasnya itu akan sama saja dengan integral A sampai B ya. Ini delta x fx-nya kita tulis menjadi fx dan dx. Nah, ini adalah luas daerah dari A sampai B. Gitu ya. Kemudian kejadian yang selanjutnya adalah apabila saya mempunyai suatu sumbu, kita namakan di sini sumbunya Y dan ini adalah sumbunya X ya. Kemudian saya punya ada dua kurva. Saya tulis begini saja. Ini ada kurva fx, kemudian ini ada kurva gx ya. Lalu sama dengan tadi, ini x sama dengan A. Lalu di sini adalah x sama dengan B. Kemudian idenya sama, bagaimanakah saya mencari luas daerah ini? Luas daerah yang dibatasi oleh fx dan gx ya. Bagaimana caranya? Hampir sama, berarti saya harus membuat dia sebuah partisi ya. Lihat nih, saya harus membuat dia partisi. Saya ambil satu bagian, kemudian bagian yang saya ambil itu adalah bersama ya, jadi mirip dengan suatu persegi panjang, di mana persegi panjang ini ternyata luasnya sama dengan
Kalau ke bawah ini berarti delta X ya. Kemudian tingginya ya, di sini tingginya adalah, saya tulis di sini. Ini kan tinggi ya, tinggi itu adalah Hx ya. Di mana ternyata Hx itu adalah Fx dikurangi dengan Gx. Ya. Ini berarti Fx-nya. Kemudian dari sini itu Gx ya. Nah, berarti kalau kayak gini, maka luasnya sama dengan delta X dikalikan dengan Hx, di mana Hx-nya adalah Fx min Gx. Nah, kemudian dengan hal yang sama, apabila saya punya partisi ini sebanyak tak hingga ya, jika n-nya menuju tak hingga, jadi ada banyak partisi. Sekali lagi kenapa harus banyak? Karena kita akan mengurangi errornya ya, karena ini tidak pas persegi panjang, jadi hanya mirip saja. Jadi kita harus mengurangi banyaknya errornya. Maka n-nya atau partisinya kita buat menjadi tak hingga. Sehingga nanti kita peroleh suatu rumus, yaitu luasnya adalah integral dari A sampai B. Nah, di sini kita tuliskan fungsinya dulu. Berarti Fx dikurangi dengan Gx lalu Dx. Nah, ini adalah rumusan untuk luas daerah. Jadi yang pertama tadi, ya, jadi yang kasus pertama ini adalah rumusan mengenai luas daerah, di mana kurvanya hanya ada satu kurva. Ya, di sini satu kurva. Lalu di sini yang kedua di sini adalah mengenai luas daerah yang bisa dikatakan 2 atau lebih kurva. Nah, ini adalah salah satu motivasinya kenapa muncul ada luas dengan integral. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Saya masuk contohnya. Kita mulai yang pertama, misalkan hitunglah luas daerah yang dibatasi, apa ya, kita tentukan ya, ada Y sama dengan X kuadrat, kemudian ada sumbu X ya, kemudian ada garis X sama dengan 2. Nah, saya buat 3 ya, tapi ini sebenarnya nanti mirip. Jadi kita harus mencari luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan X sama dengan 2. Kita mulai dari sketsa grafiknya dulu. Jadi kalau saya punya di sini ada sumbu Y, kemudian sebelah sini adalah sumbu X ya, ini sumbu Y, maka yang harus kita buat dulu adalah kurvanya ya, Y sama dengan X kuadrat. Untuk kurva Y sama dengan X kuadrat, penjelasannya sudah ada di video-video sebelumnya atau mata kuliah sebelumnya ya, mengenai matematik dasar, bagaimana cara membuat kurva Y sama dengan X kuadrat atau dan lain sebagainya. Jadi kalau saya langsung di sini, ternyata grafik X kuadrat itu begini ya. Nah, begini ya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Kemudian daerah yang dibatasi oleh, setelah ada kurva, kemudian ada sumbu. Oh, berarti di sini adalah sumbunya ya. Ini sumbu X sampai di sini ya. Kemudian ada X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 saya batasi di sini saja. Oke, di sini ada X sama dengan 2. Nah, otomatis dari sini kita harus mencari daerah tersebut. Carilah daerah yang terbatas ya. Otomatis kan luas itu terbatas. Yang dibatasi oleh Y, X kuadrat, kemudian sumbu X dan X sama dengan 2. Maka daerah tersebut yang dimaksud itu yang ini. Nah, ini ya. Jadi daerah yang dimaksud adalah ini. Kemudian, bagaimana kita mencari luasnya? Maka luas akan sama dengan integral dari A sampai B. A-nya berapa? Berarti A-nya itu mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 ya. Berarti sini 0, sini 2. Kemudian kurvanya mana? Kurvanya itu yang di atas. Kurvanya itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat langsung dengan Dx. Ya, ini karena hanya ada satu kurva. Jadi walaupun tulisannya di sini ada 3, tapi di sini hanya satu kurva ya. Yaitu kurva yang Y sama dengan X kuadrat.
dan sisanya itu hanya sebagai pembatas-pembatas saja. Ya, sehingga dari sini saya peroleh diintegralkan dulu ya, berarti sepertiga X pangkat 3, kemudian dibatasi dari 2, lalu 0 ya di sini. Kemudian saya bisa tuliskan sepertiganya di luar, ya, lalu di sini jadi 2 pangkat 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3. Maka dari sini saya peroleh 8 kurangi 0, ya 8/3. Saya tulis di sini satuan luas. Nah, ini contoh yang pertama. Lalu kita masuk contoh selanjutnya ya. Saya berikan kalian contoh yang kedua, yaitu ada luas daerah yang dibatasi. Nah, di sini ada Y sama dengan X plus 4 dan Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah, di sini cuma ada 2 batas ya. Jadi yang satu garis, yang satu kurva. Bedanya adalah apa? Kalau garis itu nanti bentuknya adalah lurus, kalau kurva itu bentuknya adalah melengkung ya. Oke, kita gambarkan dulu ya daerahnya yang dimaksud itu seperti apa. Oke, misalkan di sini ya. Di sini saya punya suatu sumbu Y ya. Kemudian saya taruh di, ya boleh di sini saja. Nah, oke, bolehlah saya tulis seperti ini ya. Jadi kalau misalkan untuk cara menggambar kurvanya saya tidak terlalu jelaskan detail. Yang penting kalau ada Y sama dengan X kuadrat min 2, kalau nggak salah nanti begini. Ya, sini adalah Y sama dengan X kuadrat min 2. Ini kalau tidak salah min 2 ya. Kemudian kalau X plus 4 ya, berarti kalau X-nya 0, Y-nya 4, kalau Y-nya 0, X-nya min 4. Oke. Berarti sepertinya begini. Nah, ini ya. Jadi ini nanti min 4, ini kemudian 4. Udah, cuman ada ini saja. Ini adalah Y sama dengan X plus 4. Sekarang adalah kita harus mencari daerah yang dimaksud, ya. Jadi daerah yang dibatasi oleh hanya 2 garis atau dua fungsi ya. Kalau saya pilih yang di atas jelas tidak mungkin, ini tidak mungkin ya, karena dia harus terbatas. Kemudian kalau saya pilih yang kecil ini tidak mungkin ya. Kenapa? Karena ada suatu garis, ada kurva dan ada sumbu X. Perhatikan ya. Saya lupa di sini ada sumbu X dan sumbu. Berarti sumbu X juga sebagai batas, tapi di sini kan tidak ada. Jadi tidak boleh ya. Demikian pula yang membatasi ya. Jadi kalau misalkan ini pun ada sumbu Y, ada sumbu X, ada sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, sumbu X. Jadi tidak bisa dia sendiri-sendiri. Maka yang dimaksud oleh soal ini ternyata dia semua. Jadi kalau saya punya daerah yang kuning ini ya, jadi daerah ini dibatasi oleh satu garis dan satu kurva. Oke, berarti dari sini saya bisa merumuskan suatu luas. Ya, jadi luasnya adalah integral dari mana? Kita lihat dari ujung kiri ternyata batasnya di sini. Nah, ini batasnya. Kalau ujung kanan dia batasnya di sini. Oke, berarti saya punya nilai ini A di sini, B kan. Nah, berapa nilai A sama B-nya? Apakah kita harus mengira-ngira? Itu juga tidak boleh. Caranya adalah kita membuat sebuah persamaan dari dua fungsinya. Berarti kalau saya tulis Y sama dengan Y ya, lalu Y yang pertama saya buat yang kuadrat, yang Y kedua saya buat yang garis biasa, lalu X kuadrat min X min 6. Kemudian dari sini saya peroleh X ya. Ini ada angka 3, sini ada angka 2, sini min, ini plus. Berarti yang kiri itu X-nya sama dengan 3, jangan yang kanan X-nya sama dengan min 2. Nah, posisinya ini kan negatif itu lebih kecil ya. Berarti A-nya adalah min 2, lalu B-nya adalah 3. Jadi di sini kita jelas bahwa integral dari min 2 sampai 3. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsinya. Fungsinya ternyata ini ada dua fungsi nih. Ada fungsi yang atas dan fungsi yang bawah. Ya, berarti jelas kalau dari definisinya adalah atas kurangi bawah. Berarti yang atas itu yang garis ya, yang garis lurus ya. Berarti saya punya X plus 4 dikurangi dengan X kuadrat min 2.
Ini saya tulis DI. Lalu disederhanakan terlebih dahulu. Ini 3. Berarti ada min X kuadrat. Ya. Kemudian ada plus X. Kemudian plus 6 DX. Lalu dengan teknik integral seperti biasa ya. Ini berarti sepertiga. Kemudian ada setengah. Kemudian ada 6X. Lalu masuk 3 dan min 2. Lalu dari sini saya punya 3-nya masuk ya. 3, angka 3 itu adalah, ini 3-nya masuk berarti 27 bagi 3 dapatnya adalah min 9. Lalu di sini adalah plus 9 per 2 ya. Kemudian dari sini saya dapatkan 18. Lalu dikurangi dengan min 2. Min 2 masuk ke sini berarti min 8. Jadi dapatnya adalah 8 per 3. Lalu dari sini ada berapa ini? 4 ya. 4 bagi 2 adalah 2. Lalu di sini min 12. 19 ya. Lalu ditambah 9 per 2. Lalu dikurangi 8 per 3. Jadi ini tinggal teknis saja. Kita buat menjadi 6. Ini berarti 114 ya. Kemudian ditambah 27 dikurangi dengan 16. Jadi berapa? Dapatnya 125 per 6. Satuan luas ya. Jangan lupa ada satuannya. Nah, ini adalah contoh kedua di mana integral itu digunakan untuk menghitung luas dari dua buah kurva. Sedangkan untuk contoh yang ketiga ini mungkin saya akan buat sebuah gambar dulu ya. Hitung luas daerah berikut. Jadi saya punya sebuah gambar terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menghitung luas daerah yang ada di gambar ini. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi gambarnya adalah seperti ini, di mana ada dua fungsi ya. Jadi fungsi yang pertama X kuadrat, fungsi yang kedua adalah min X plus 2. Dan kalau kita lihat grafiknya seperti ini, maka sebenarnya tidak terlalu susah ya pertama kali melihat ya. Jadi batasnya adalah dari 0 sampai 2. Jadi kalau saya tulis di sini, luas itu integral dari 0 sampai 2. Nah, kemudian karena ada ini dua kurva atau satu kurva, yuk coba. Nah, kalau misalkan saya ngomong dua kurva, itu tidak benar ya. Kenapa? Karena di sini satu yang saya pakai. Kalau dua tadi kan ada atas, ada bawah. Nah, ini kan cuma satu. Yang bawahnya dibatasi oleh sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini hanya satu kurva. Ini juga satu kurva. Nah, akan tetapi ganjilnya adalah kurva yang saya pakai itu ternyata mengalami perubahan. Jadi ketika saya katakan saja ya, misalkan dari 0 kayak gini sampai suatu titik, saya namakan titik itu adalah A, itu saya masih memakai yang X kuadrat. Ternyata selanjutnya dari A sampai 2 dia berubah menjadi min X plus 2. Ya, jadi alhasil saya tidak boleh menyatukannya jadi begini. Jadi saya tidak boleh menuliskannya begini. Yang saya perlu tuliskan adalah integral dari 0 sampai A ya. Kemudian yang saya tulis adalah dari 0 sampai A fungsinya adalah X kuadrat, berarti X kuadrat dx. Kemudian ditambah, dilanjutkan dari A sampai 2, berarti integral dari A sampai 2. Dari A sampai 2 ternyata fungsinya adalah yang dipakai min X plus 2 dx. Nah, jadi harusnya seperti ini bentuk integralnya. Hati-hati, ini adalah bentuk integral kejadian-kejadian yang langka ya. Jadi harapan saya nanti kalian juga harus lebih related ya, mana kasusnya ya. Nah, kemudian tantangannya adalah ini A-nya berapa? A-nya berapa ini? A-nya itu adalah merupakan titik potong, dimana kalau titik potong tadi Y itu sama dengan Y. Yang pertama saya tulis X kuadrat, yang kedua saya tulis min X plus 2. Jadi kalau digabungkan X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kemudian saya faktorkan.
Saya dapat X, saya dapat angka 2 dan 1, kemudian plus dan min. Dari yang kiri, X-nya sama dengan min 2, dari yang kanan, X-nya sama dengan 1. Dan kalau kita lebih masuk akal lagi, 0A2, berarti A itu di antara 0 sampai 2. Maka yang saya pilih adalah yang 1. Jadi A-nya adalah 1. Jadi kita perbarui lagi. Kita perbarui integralnya jadi 0 sampai 1 X kuadrat dx ditambah dengan 1 sampai 2 min X plus 2 dx. Jadi setelah kita memenuhi semua kejadiannya atau semua kondisinya, tinggal ini secara teknis saja ya. Sepertiga X pangkat 3, kemudian ada 1, 0, ditambah min setengah X kuadrat plus 2X. Ini ada 2. Ini ada 1 ya. Jadi dari sini saya punya sepertiga dikurangi dengan 0 ditambah dengan, ini berapa berarti? Ini ada 4 bagi 2 berarti min 2. Kemudian di sini plus 4. Ini saya tulis saja langsung. Berarti harus dikurung ya. Dikurang dengan berapa ini berarti? Min setengah. Lalu ditambah dengan 2. Jadi saya peroleh, ini saya tulis di sini, ada sepertiga, kemudian ada berapa? Min 2 tambah 4, yaitu 2. 2 kurangi 2 ternyata habis ya. Jadi ada plus setengah. Sehingga saya dapatkan di sini ada 5/6. Satuan luas. Atau ada beberapa di literatur lain ketika ada kondisi seperti ini, itu sebenarnya ada 2 buah daerah ya. Berarti ini saya katakan di luas pertama, ini saya katakan luas kedua. Jadi luas pertama itu cara menghitungnya begini, dan luas kedua itu cara menghitungnya begini. Nah, nanti luas ini dinamakan sebagai luas total. Luas total itu adalah jumlahan dari luas pertama dan luas kedua. Jadi itu adalah soal nomor 3. Kemudian soal yang related lagi dengan aplikasi dari integral, misalkan saya berikan soal lain ya. Jadi hitunglah luas daerah ya, yang ada di kuadran pertama ya, dan dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4. Kita awali dengan gambarnya dulu ya. Oke ya, jadi gambarnya adalah seperti ini, di mana saya punya saya punya fungsi Y sama dengan X kuadratnya yang melengkung, dan Y sama dengan 4. Kalau Y sama dengan 4 itu adalah garis horizontal ya, yang memotong sumbu Y. Oh iya, saya lupa, ada Y, ada X ya. Baik, kalau misalkan seperti ini, berarti saya punya daerahnya udah jelas di sini. Ini pun tidak ada seperti kasus 3 tadi ya, ini bukan ya. Jadi ini kalau saya tulis, ini ada 0, kemudian ini berapa berarti? Berarti kalau Y-nya 4 ya, kalau Y-nya 4 berarti X-nya adalah 2 ya. Oke, berarti saya punya seperti ini. Alhasil, saya akan mempunyai suatu luas ya, di mana luasnya adalah integral dari 0 sampai 2. Nah, sekarang daerah ini adalah dibatasi oleh 2 kurva. Ini kurva pertama, ini kurva kedua. Atas sama bawah itu kan ada kurvanya masing-masing ya. Jadi atas itu adalah 4, Y sama dengan 4, yang bawah adalah X kuadrat dx. Jadi saya tinggal integralkan saja, min sepertiga X pangkat 3, kemudian ada 2 dan ada 0. Lalu dari sini saya punya 8 min, berapa 8/3 ya. Hasilnya adalah 16/3. Di sini saya tulis satuan luas. Kemudian selanjutnya adalah dari soal ini kita bisa melakukan sesuatu yang lain ya. Tidak selalu saya menggunakan integral dengan bentuknya seperti ini. Akan tetapi saya juga bisa membuat daerah ini
luasnya lagi ya. Jadi dengan menggunakan suatu atribut namanya adalah integralnya sama, tapi ini D-nya adalah dy. Ya, kalau tadi dx, sekarang saya pakai dy. Konsekuensinya apa? Kalau saya punyanya dx, seperti yang tadi dijelaskan ya, kalau saya pakainya dx, maka fungsinya dalam x, betul, batasnya juga x, ya kan? Tadi kan disumbu x batasnya 0 sampai 2, kan disumbu x ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan saya punya integral tapi kok belakangnya dx, maka integralnya adalah totally x semua. Batasnya x, fungsinya dalam x. Nah, sekarang motivasinya adalah kalau saya melihatnya dari sisi dy, maka yang saya lakukan adalah saya harus merubah batasnya dalam y. Fungsinya juga harus dalam y. Seperti apa cara merubahnya? Kita lihat saja. Ini kan daerahnya. Nah, kemudian yang saya lihat adalah bukan lagi dari kiri ke kanan, tapi dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Yang jelas kalau saya lihat, ini juga sama dengan 0 ya. Kemudian kalau yang di atas ini berapa? Ini adalah sama dengan 4. Berarti dari 0 sampai 4. Lalu kalau ini kita jadikan alas, ingat ya, ini saya jadikan alas, maka fungsinya adalah hanya ini. Ya, jadi hanya ini. Ini fungsinya. Nah, saya buat seperti ini supaya jelas. Tapi tadi konsekuensinya kalau saya punya dy, maka ini harus dalam y. Jadi tidak boleh saya tuliskan x kuadrat. Itu salah. Jadi kita rubah dulu. Cara merubahnya adalah kalau ini y sama dengan, kita buat saja jadi x sama dengan. Jadi kalau x sama dengan otomatis akar y plus minus. Jadi plus untuk yang kanan dan minus untuk yang kiri. Karena ini yang kita pakai yang kanan, berarti kita cukup dengan plusnya saja. Berarti akar y. Yang otomatis kalau saya punya begini, itu kan y pangkat setengah ya. Y. Lalu y pangkat setengah kalau diintegralkan itu sama dengan berapa? 2/3 y pangkat 3/2. Lalu dibatasi 4 sampai 0. Jadi saya punya angka 2/3, kemudian saya punya 4, 3/2, min 0 ya. Gini aja ya. Lalu saya punya 2/3, 4, ini kan berarti 2 kuadrat, oke, jadi hasilnya 8. Ya. Ini adalah 16/3. Satuan luas. Hasilnya ternyata sama. Iya dong. Kalau suatu luas itu mau dilihat dari manapun hasilnya pasti sama. Ya, mau dilihat dari dx atau dari dy, hasilnya harus sama. Jadi maksudnya adalah ilustrasinya begini. Ilustrasinya ketika saya punya segitiga, ya, segitiga seperti ini, yang ringkas saja. Ini A, ini B. Maka otomatis luasnya sama dengan A kali B bagi 2. Tetapi kalau saya ini berdirikan ya, ini saya berdirikan sehingga di sini A, di sini B, betul? Berarti luasnya akan sama dengan B kali A per 2. Tapi sama nggak luasnya? Sama. Demikian pula ini. Jadi kalau saya mau melihat dari dx atau melihat dari dy, kalau kalian hitungan dan konsepnya betul, maka luasnya pasti betul. Hanya saja ada plus minusnya. Mungkin kalau yang dx di sini dia punya 2 suku ya, kalau dy cuma 1 saja. Jadi ada plus minusnya cuma di situ saja. Nah, kita masuk ke contoh yang terakhir. Di mana contoh yang terakhir ini adalah contoh penggabungan dari kasus yang keempat tadi. Jadi hitunglah mengenai luas daerah yang dibatasi oleh x sama dengan 3 min y kuadrat dan y sama dengan x min 1. Saya gambar dulu daerahnya. Nah, ini adalah gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Jadi kita harus mencari luas yang diarsir kuning di sini. Sekarang bagaimana mencari luas daerahnya? Jadi saya punya di sini ada sumbu x dan sumbu y, di mana yang pertama adalah
garis lurus, kemudian yang kedua adalah melengkung ya. Dan kalau kita lihat di sini itu ternyata ini sampai bawah. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi bagaimana saya akan menghitung luasnya? Kalau bentuknya dia agak sedikit mungkin kalau saya bilang aneh. Kenapa aneh? Karena kalau saya melihatnya dari dx ya, dari sumbu x, maka saya akan peroleh di sini. Oke, ini yang terakhir, ini yang pertama. Nah, ini di sini ada dia pecah di sini nih. Dia ada pecah di sini. Dan kemudian dilanjutkan lagi. Nah, jadi kayak semacam ini kalau saya melihat dari dx ini akan sedikit ribet ya. Tapi kalau saya melihat dari sisi dy ya, ini akan sedikit lebih mudah. Nah, jadi untuk yang seperti ini itu nanti kita perlu latihan ya, kita perlu memahami ini enaknya dilihat dari dx atau dy. Kalau saya lihat dari dy itu nanti akan jadi gini. Nah ya. Nah, jadi hanya seperti ini aja. Jadi kalau saya lihat dy, saya ngambil batasnya y dan fungsinya nanti dalam y saja. Nah, ini udah dalam y. Jadi sudah tidak melalui perubahan, cuma tinggal merubah ini aja kan. Jadi x sama dengan y plus 1. Kemudian batasnya juga, batasnya ini saya tulis a dan b. A dan b itu adalah titik potong. Berarti saya akan samakan. Kalau tadi saya nulisnya y sama dengan y, maka saya tulis di sini x sama dengan x. Ya, x yang pertama adalah 3 dikurangi y kuadrat, x yang kedua adalah y tambah 1. Lalu saya rubah jadi y kuadrat plus y min 2 ya. Sama dengan 0, ini tidak masalah. Kemudian saya faktorkan, saya ketemu y, ini 2, ini 1, plus min. Dari sini saya peroleh min 2, dari sini saya peroleh 1. Berarti dari sini saya sudah bisa menentukan ya. Yang di atas itu yang positif, berarti ini sama dengan 1, dan ini sama dengan min 2. Ya, otomatis luasnya sama dengan integral dari yang paling kecil dulu, berapa? Ya min 2 sampai 1 ya. Dari min 2 sampai 1 yang bagian atas, ingat, kalau menentukan atas dan bawah, itu anggap saja adalah, karena kita ngomonginnya adalah dy, maka y-nya sebagai alas, ya, sebagai dasar. Kalau y-nya sebagai dasar, maka yang bagian atas adalah yang ini. Oke. Dan ini nanti yang bagian bawah. Jadi yang bagian atas adalah yang kuadrat. 3 min y kuadrat, kemudian dikurangi dengan yang bawah ya, y plus 1. Ingat, ini adalah dy. Jadi saya punya integral dari min 2 sampai 1, min y kuadrat ya, min y tambah 2 dy. Lalu dengan sedikit teknik integral seperti biasa ya, y kuadrat plus 2y, lalu difaktorkan. Ini bukan difaktorkan, ini ditulis 1 sama min 2. Sehingga nanti di sini saya peroleh nilai, saya langsung masukin saja ya. Berarti min 1/3, kemudian min setengah tambah 2, lalu dikurangi dengan 8/3. Oke, kemudian ada min 2 dan min 4 ya. Ini hanya tinggal dieksekusi seperti biasa. Kalau saya sih lebih sukanya gini, kerjakan dulu yang bulat dulu ya. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 4. Jadi 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8. Kemudian yang pecahan. Min 1, min 8. Berarti min 9/3 ya. Kalau 9/3 berarti min 3. Kemudian yang terakhir, tinggal min setengah. Berarti berapa ini? Ini 5 kurangi setengah. Berarti dapatnya adalah 4 setengah. 4 setengah itu 9/2. Satuan luas. Nah, itu adalah ini adalah aplikasi yang pertama dari integral, yaitu untuk menghitung luas daerah, dan beberapa contoh yang saya rasa ini adalah tipe-tipe luas daerah yang biasa digunakan untuk aplikasi integral.